malam Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya Velita dari Yayasan Indonesia Jerman. Senang sekali, terima kasih atas kehadirannya. Walaupun nggak terlalu banyak nih, tapi enak kita bisa ngobrol-ngobrol. Kita sering ngobrol santai aja sih ya. Tentang student boleh. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa nanya langsung. Nanti saya unmute atau nulis di Q&A, di kolom Q&A. Nanti bisa saya jawab pertanyaannya begitu. Terima kasih. Selamat siang. Sekarang mungkin saya akan mulai saja begitu ya, biar tidak menunggu terlalu lama. Sebentar, saya akan share screen izin saya sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Sekali lagi saya Velita dari Student College Indonesia, Yayasan Indonesia Jerman. Kita akan mulai aja ya. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu ada yang tertarik itu untuk studi di Jerman, kita akan bahas kayak gimana sih kurang lebihnya caranya kalau kita mau berkuliah di Jerman. Nah, sekarang pertanyaan pertama pasti kenapa kita perlu berkuliah di Jerman? Nah, ada beberapa alasan sih. Yang pasti karena di Jerman itu high tech ya. Jadi Jerman itu terkenal memiliki teknologi yang mumpuni gitu ya, high tech lah pokoknya, terkenal dengan teknologinya. Selain itu ada banyak sekali pilihan jurusan yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pilih di Jerman. Selain itu juga pergaulannya, tekanannya, networkingnya itu bisa jauh lebih internasional seperti itu ya, jauh lebih internasional karena nanti kenalannya bukan sama orang Jermannya sendiri, tapi juga dengan mancanegara gitu ya, karena banyak sekali student mancanegara yang ada di sana. Lalu setelah itu dengan berkuliah di luar negeri, tinggal sendiri, pastinya orang menjadi lebih mandiri ya dan bertanggung jawab seperti itu karena dia belajar bagaimana caranya hidup sendiri seperti itu. Oke, sedikit tentang high tech. Jerman itu merupakan negara yang maju dengan teknologi dan pastinya teknologinya itu diakui oleh seluruh dunia. Bisa dilihat ya dari berbagai macam merek mobil gitu ya yang sudah sangat terkenal di Jerman seperti BMW, VW, Mercedes, ada juga Siemens, ada juga Bayer yang merupakan perusahaan obat, gitu, perusahaan farmasi, ada juga Honor, ada juga Miele yang merupakan produk-produk alat rumah tangga dan banyak lagi produk-produk yang hasil teknologi tinggi dari Jerman. Selain itu, terdapat banyak pilihan jurusan Bapak Ibu. Ada kurang lebih 16.000 pilihan jurusan. Dan apa sih sebenarnya jurusan favorit yang dipilih oleh siswa-siswi? Itu biasanya teknik ya. Dan mungkin ada beberapa juga yang memilih kedokteran. Seperti itu. Dan seperti tadi yang saya sempat singgung sedikit, bahwa dengan berkuliah di luar itu pasti melatih kemandirian dan siswa-siswi itu menjadi tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Gitu. Lalu selain itu di internasional, karena pendidikannya secara internasional dan nanti studinya juga bergaul secara internasional ya, karena teman-temannya bukan hanya berasal dari Jerman, tapi dari mancanegara. Seperti itu. Karena Jerman itu banyak diincar ya oleh student-student asing juga gitu. Karena biayanya yang relatif murah dan kualitas pendidikannya yang relatif bagus. Lalu, apa itu Yayasan Indonesia Jerman? Yayasan Indonesia Jerman didirikan oleh Marsikal Gunawan Soekardi, Profesor Sudiarto, dan Diplom Ing Anis Daud. Ini merupakan lembaga pendidikan yang mempersiapkan anak-anak lulusan SMA belajar yang ingin melanjutkan studinya ke Inggris.
Jerman. Dan tentunya diakui oleh kedua negara, yaitu Jerman dan Indonesia. Terus, nah sekarang pertanyaannya pasti kalau Bapak Ibu, teman-teman sekalian ingin mengkuliahkan anaknya di Jerman atau ingin kuliah di Jerman, apa step-step apa yang harus kita lakukan atau harus kita tempuh? Yang pertama, pasti harus lulus SMA terlebih dahulu. Lalu setelah itu bisa belajar bahasa Jerman gitu ya, dari level A1 sampai B1 atau B2. Sebenarnya sih belajar bahasa Jerman ini bisa sambil ketika masih sekolah gitu ya, di SMA gitu. Jadi sambil SMA, belajar di SMA sambil kursus bahasa Jerman, itu juga baik seperti itu. Setelah itu, setelah lulus SMA dan mempunyai kemampuan berbahasa Jerman minimal di level B1, maka bisa mengikuti studi. Nah, setelah lulus dari studi dengan ijazah dari studi kolej tersebut dan ijazah SMA, maka bisa digunakan untuk apply ke universitas. Nah, setelah menempuh studi di universitas selama kurang lebih 6 semester atau 3 tahun, baru bisa dinyatakan lulus bachelor atau S1. Begitu kurang lebih step-stepnya ya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Lalu, tadi sudah dibahas salah satu teksnya, yaitu student college. Apa sih sebenarnya student college itu? Student college itu merupakan program persiapan sebelum masuk ke perguruan tinggi di Jerman. Durasinya sebenarnya 2 semester atau kurang lebih sih ditempuh dalam 1 tahun. Nah, student college sendiri itu terdiri dari berbagai course atau berbagai program, yaitu M-course, C-course, B-course, G-course, dan S-course. Jadi intinya adalah student college itu sebagai penyetaraan sebelum anak-anak itu berkuliah di Jerman, karena dengan ijazah sekolah SMA itu belum mencukupi untuk bisa langsung didaftar ke universitas. Lalu dari Yayasan Indonesia Jerman ini dia punya program apa aja? Nah, programnya diantaranya yaitu yang pertama adalah Student College Indonesia afiliasi Hannover. Yang kedua, Student College Indonesia afiliasi MICE. Yang ketiga, kami juga merupakan pusat tes, ya, yaitu pusat tes konser, tes staff. Selain itu, kami juga menyediakan kelas persiapan ujian masuk. Lalu setelah itu kita juga ada kursus bahasa Jerman di sini. Ini adalah beberapa dari kami. Nah, lalu ini afiliasi Hannover yang mungkin nanti kita akan saya hanya bahas singkat gitu ya, karena kita nanti akan lebih jauh ke yang satu lagi program kita yang lain. Nah, kalau afiliasi Hannover ini antara kita bekerja sama dari Student College Indonesia dan Universitas Leibniz Hannover. Belajarnya selama kurang lebih 11 bulan, ya 1 tahun lah ya, 11 semester. Lalu terdiri dari T-course, M-course, dan B-course. T-course itu biasanya untuk anak-anak yang akan berkuliah ingin mengambil teknik. M-course itu biasanya anak-anak yang nanti ketika berkuliah dia ingin mengambil jurusan ilmu alam dan kedokteran, misalnya biologi, farmasi, kedokteran gigi, gitu. Kalau B itu lebih ke jurusan-jurusan sosial, ekonomi, dan bisnis. Seperti itu. Lalu staf pengajar kami adalah profesional Jerman dan WNI yang merupakan lulusan. Kalau sama sih sebenarnya Student College afiliasi Hannover itu berlangsung dari September, semester pertama itu September hingga Januari, semester kedua Februari dan Juni. Lalu selain itu kita juga bisa berlangsung di April hingga Agustus. Lalu semester pertamanya di situ, lalu semester keduanya September dan hingga Januari. Kurang lebih begitu alurnya. Nah, kita ini mengenal yang namanya winter semester dan summer semester. Jadi kita mengadakan penerimaan itu 2 kali dalam 1 tahun. Nah, untuk winter semester, ujian masuknya itu berlangsung di bulan Agustus. Periode belajarnya kurang lebih September hingga Juni. Ujian akhirnya biasanya di Juni atau Juli. Lalu untuk summer semester, ujian masuknya biasanya di Maret. Periode belajarnya biasanya April Januari. Terus ujian akhirnya itu biasanya di bulan Januari seperti itu.
Lalu sekarang kita menuju ke afiliasi MICE. Nah, afiliasi merupakan hasil kerjasama antara Student College Indonesia dengan Student College yang ada di kota MICE Jerman. Yang unik ya, ada kami melakukan program di mana student itu belajar lebih 5 sampai 6 bulan di Indonesia, lalu berlanjut di 6 bulan lagi di kota MICE Jerman. Jadi separuh di Indonesia, lalu separuh lagi di kota MICE Jerman. Nah, program MICE ini dari Student College-nya sendiri tersedia tempat kurang lebih untuk kita ke 8 sampai 10 siswa. Jadi menyediakan kuota itu kurang lebih 8 siswa. Setelah itu sama ya, sama aja untuk yang di Indonesia profesional Jerman dan WNI yang menggunakan lulusan Jerman juga. Nah, sama sih programnya berlangsungnya seperti apa? Sama di Agustus biasanya murid-murid akan ikut ujian masuk dulu ke Student College Indonesia, lalu belajar seperti biasa di tempat kami, lalu biasanya di bulan Desember itu anak-anak mengikuti ujian masuk ke Student College Indonesia. Jadi ujiannya 2 kali. Lalu setelah dia lulus dari ujian masuk MICE, dia akan belajar di Student College MICE kurang lebih di Februari hingga Juni atau Juli. Seperti itu. Atau bisa nanti ikut ujian masuk di Student College Indonesia di bulan Maret. Kalau yang terdekat ini pendaftarannya akan ditutup di tanggal 3 Maret. Terus nanti masuk ke Student College Indonesia belajar. Nanti ada ujian masuk untuk masuk ke Student College itu di Juni, di bulan Juni. Nanti bisa belajar kalau lulus untuk ujian masuk Student College MICE, itu bisa lanjut ke MICE dengan mulainya itu kurang lebih mungkin di Agustus, kurang lebih seperti itu awalnya. Lalu keuntungan program MICE ini apa sih? Yang pertama pasti biayanya lebih murah, lalu berangkatnya lebih cepat ya ke Jerman karena 1 semester di sini, lalu harus di Jerman, lalu ya karena bisa ngerasain dua-duanya ya, jadi bisa merasakan Student College di Indonesia, Jerman. Lalu ujian masuknya Student College itu diselenggarakannya di sini, jadi tidak perlu jauh-jauh ke MICE kota Jerman. Lalu untuk pengurusan aplikasinya ke Student College-nya kami akan bantu. Seperti itu kurang lebih alurnya. Oke, kita lanjut. Nah, persyaratannya apa sih untuk masuk ke Student College Indonesia? Mungkin Bapak Ibu bertanya gitu ya, gimana sih? Syarat yang pertama itu ijazah sekolah dengan nilai minimal rata-rata 6,0. Mungkin tidak terlalu sulit ya, Bu dan teman-teman. Lalu raport kelas 12 dengan nilai minimal rata-rata 6. Lalu memiliki kemampuan berbahasa Jerman minimal di level B1. Dan yang keempat, harus lulus dulu ya ujian masuknya ke ujian masuk Student College. Jadi harus lulus ujian masuk. Lalu, ini cara pendaftarannya, kita pendaftarannya sekarang melalui website ya, di www.yayasanindonesiajerman.com. Jadi tinggal udah aja buka websitenya, terus nanti create account, buat account, login, lalu tinggal di-upload dokumen-dokumen yang sangat mudah sih. Nah, ini contoh gambar sih ya, graduation untuk anak-anak angkatan 37. Apa namanya ini siswa dari ya. Ini kedua, kalau angkatan 35 itu ada 2 anak yang mendapatkan. Ini ada video sedikit.
Halo, buat Angkatan 37 Student College Indonesia yang baru melakukan wisuda, saya ucapkan selamat. Gratulieren, congratulations. Ada beberapa pesan yang mau saya sampaikan. Yang pertama, studi di Jerman diperlukan endurance, daya tahan. Dalam bahasa Jermannya, Ausdauer. Yang kedua, diperlukan site management atau manajemen waktu. Yang ketiga, visi ke depan. Yang keempat, jangan jadi idiot atau jadi kutu buku, tapi harus berwawasan, bergaul dengan semua orang, dan bangunlah networking. Yang terakhir, jangan lupa pulang ke Indonesia. Indonesia jauh lebih menjanjikan daripada Jerman. Dengan growth 5,5% rata-rata, itu adalah impian. Jauh lebih tinggi daripada growth ekonomi di Jerman yang cuma 1%. Jadi, baliklah ke Indonesia, membawa ilmu kalian, berbakti bagi nusa dan bangsa. Selamat. Oke, baiklah. Good. Ini sedikit aja sih cuplikan dari apa namanya Ausbildung dari graduation kita ya, angkatan 37 kemarin. Nah, bagi Bapak Ibu yang mau punya pertanyaan boleh. Ini udah ada pertanyaan. Untuk survei main diskusinya apa aja? Oke. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, pada intinya sih kalau misalnya untuk studi kolek afiliasi MAIS, kita hanya buka untuk yang T dan W. Karena untuk yang M itu kita tidak membuka, karena memang tidak bisa external exam gitu ya. Pihak lain tidak menerima external exam untuk yang M course seperti itu. Jadi hanya T course dan P course saja. Begitu. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya, boleh. Oh ya, halo dari. Oke. Ya, halo. Silahkan. Iya. Ya. Terima kasih waktunya. Mau nanya tentang kalau sudah masuk di student college, itu ada jaminan diterima di Hannover atau di Mainz nggak? Oke. Kalau untuk yang Hannover, begini sih, kita kan memang berafiliasi atau bekerjasama dengan Hannover gitu ya. Nah, kalau memang nanti setelah lulus dari Student College Indonesia 2 semester gitu ya, ngambil afiliasi Hannover lalu ingin masuk Hannover dan kebetulan jurusannya memang tidak terbatas gitu ya, karena di Jerman itu ada beberapa jurusan yang terbatas, ada beberapa jurusan yang tidak terbatas. Kalau pilihan jurusannya kebetulan tidak terbatas, maka otomatis bisa mendapatkan satu tempat seperti itu di Universitas Hannover, Leibniz Universitas Hannover. Begitu. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ada batasan. Kalau Mainz ada jurusan. Terus kuliahnya biaya sopanya enggak tuh? Ya. Ibu mau tanya nih. Iya, silakan. Terima kasih. Kalau Ya. misalnya anak saya udah keterima di Hannover atau di Mainz, untuk kuliahnya kan benar-benar gratis ya? Apa ada uang masuknya aja, tapi kesananya semesternya gratis, tetap ada uang masuk, atau bagaimana? Atau benar-benar gratis dari awal? Oke, kalau maksudnya ini ketika sudah masuk ke universitas ya? Ya. Iya. Oke, ketika sudah masuk ke universitas, Ada suaranya. Saya perbaiki. Maaf ya. Mbak, maaf kok hilang suaranya ya? Maaf, Bu.
Maaf Bu, suaranya hilang. Apakah suara saya sudah terdengar? Sekarang Ada sekarang, maaf tadi saya nggak dengar sama sekali, maaf. Oh iya iya, iya. Oke. Jadi begini, kalau dibilang totally gratis itu tidak, gitu ya, karena ada yang namanya biaya kontribusi. Nah, sebesar kurang lebih 300 sampai 400 euro tiap semesternya. Nah, tapi dengan membayar biaya kontribusi itu nanti bapak ibu dapat, anaknya dapat student card atau kartu pelajar atau mahasiswa begitu. Nah, dengan kartu mahasiswa itu bisa mendapatkan transportasi gratis di kota mereka belajar. Seperti itu. Jadi naik busnya udah nggak usah bayar lagi, naik keretanya sudah tidak harus bayar lagi di dalam kota. Jadi makanya biaya kontribusi karena balik lagi ke anaknya. Begitu Ibu Bapak. berarti biaya kuliahnya memang nggak ada ya? Cuman biaya itu doang? Tidak ada. Hanya biaya kontribusi saja. Begitu. Terus di Main dan di Hannover itu jurusannya emang ada dua-duanya gitu? Maksudnya untuk di Main itu hanya sosial saja gitu atau ada? Oh enggak, sebenarnya di Universitas Mainz itu jurusannya banyak Pak, gitu. Tapi untuk ke student college-nya, untuk di student college-nya Mainz sendiri, dia tidak mengambil eksternal ujian eksternal gitu, ujian masuk eksternal yang mau masuk ke M-Course. Jadi dia hanya dari kita itu hanya bisa ngasih yang T sama W, karena kita hitungannya ujian masuknya eksternal, karena kita melangsungkan ujiannya di Indonesia. Dia hanya menerima yang T dan W course untuk student college-nya. Kalau Universitas Mainz itu pada intinya sih banyak jurusannya seperti itu. Ya, kemarin kan saya lihat di flyer itu kalau tidak salah ada tulisan untuk mains ada kuotanya hanya 8 sampai 10 mahasiswa. Apa gimana maksudnya tuh? Iya, jadi memang dari pihak Mainz sendiri biasanya memberikan kuota ke kita itu 8 sampai 10 anak seperti itu. Berarti bisa bersaing dong ya anak saya. Bisa itu. Itu kan sosial ya anak saya nggak tahu milihnya dia mau sosiologi atau psikologi. Dua-duanya ada memang ya di Mainz. Bisa itu. Apa Bu jurusannya, mohon maaf? Sosiologi atau psikologi. Antara dua tuh dia masih milih tuh. Oke, psikologi ada sih Bu, psikologi ada di Mainz ya. Oh, sosiologi? Setahu saya sosiologi sih ada juga di Mainz, Bu. Oh iya baiklah. Terima kasih. Sama baik. Semoga membantu ya. Oke, ini masih ada pertanyaan. Berarti kalau lulus afiliasi Hannover otomatis terima di Universitas Hannover saja atau bisa melamar ke universitas dan TU seluruh Jerman? Jawabannya bisa. Jadi lulusan dari Student College Indonesia itu bisa melamar ke seluruh universitas dan Technische Universität atau TU yang ada di Jerman. Jadi ijazah kami itu berlaku untuk ke semua universitas di Jerman. Begitu. Oke, baik. Tapi mungkin ngurus sendiri ya Mbak ya, kalau untuk universitas lain selain Hannover dan Mainz itu harus ngurus sendiri ya si mahasiswa itu? Betul. Kami hanya bersifat mendampingi saja karena kami kami mendampingi saja begitu. Kalau ada pertanyaan silahkan. Ya. Gitu. Tapi kalau untuk yang ke Hannover kita bantu ya. Tapi kalau untuk ke Hannover sama Mainz, seandainya udah lulus dari Student College Indonesia, itu kan dijamin keterima ya Mbak ya, ke Hannover atau ke Mainz? Dijamin keterimanya tadi Bu, maksudnya kalau ke Universitas Hannovernya itu kalau misalnya kebetulan jurusannya tidak terbatas itu udah dapat satu tempat. Tapi kalau tidak kebetulan jurusannya tidak ada batasannya begitu ya tetap harus bersaing dengan yang lain. Oh iya ya makasih. Iya. Oke, ini saya ada pertanyaan dari Anita. Benar. Ya, halo Anita. Halo Anita. Halo Ibu. Halo, ya, dengar suara saya? Ya.
Iya, Oke. suaranya Iya. terdengar. Oke, baik. Kalau untuk biaya stud call itu, maksud saya untuk yang misalnya kita ngambil yang Mainz itu, apakah sama seperti yang di Hannover atau karena kita akan satu semester akan di Mainz ya, Iya. satu semester kedua. Itu bagaimana biayanya? Apakah sama atau tidak ya? Iya, kalau kalau Mainz tuh relatif lebih murah sih, Bu. Lebih Oke. murah gitu. Nanti bisa kalau masalah biaya nanti cek di website kami ya, pasti lebih murah gitu. Oke. Ibu. Tapi mungkin kalau Iya. satu semester di Mainz berarti mungkin plus living cost mungkin ya, plus biaya hidup mungkin ya. Betul, Oke. betul. Kalau misalnya student college sudah yang di kota Mainz, pasti dengan living cost digunakan untuk hidup di sana untuk biaya, pastinya seperti itu. Oke, baik, baik. Baik, terima Ya. kasih. Iya, Ibu. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan dari Pak Ardi. Bapak apakah ada ya untuk sekolah ke ini seperti mirip ya sudah sama sih kalau misalnya biayanya berapa untuk kita menuju sama jadi bayar seperti itu ada biaya saja kalau kita sedang Ada suara. Halo, oh iya. Oke, baik. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Sadit ya. Sadit, jika mau ambil jurusan Aerospace Engineering, itu lebih baik ikut Mainz atau Hannover Student College-nya. Menurut saya sih bebas ya, mau Student College-nya di Mainz, mau program afiliasi Mainz, maupun program afiliasi Hannover itu sama aja. Gitu. Karena dengan ijazah dari kami itu bisa melamar ke semua universitas yang ada di Jerman seperti itu. Jadi dimanapun student college-nya itu tidak pengaruh seperti itu. Begitu. Oke. Iya, ada pertanyaan lagi mungkin? Iya, benar. Oke, mungkin ada yang ingin tanya lagi? Halo? Iya, baik, silakan. Ya, itu tadi pertanyaan saya yang ke-1. Yang kedua,
seandainya anak saya keterima nih nanti di Hannover atau Mainz, yaitu ketika berangkat nanti ada pendampingan dari pihak YIJ gitu sampai ya segala macamnya lah sampai masuk ke universitas di sana, termasuk perjalanannya dari Indonesia apakah didampingi atau tidak? Tidak, karena kami sekolah, pada intinya kami sekolah gitu ya, jadi tidak sama dengan agen-agen studi gitu ya, dengan studi keluar. Kalau agen-agen studi di luar kan dia ada pendampingan. Nah, kami sekolah, jadi pada intinya sih kita nggak memberikan pendampingan ketika anak-anak itu sudah ada di Jerman. Tidak ada pendampingan. Tapi biasanya karena anak-anak itu sendiri sudah mencari tahu sih, misalnya tempat tinggalnya di mana, terus dia sudah mungkin punya koneksi ke kakak kelasnya, begitu yang bisa membantu mereka ketika mereka sudah sampai di Jerman. Jadi biasanya sih begitu ya, dengan bantuan kakak kelasnya atau dengan dengan sesama teman gitu. Mereka saling bisa tukar informasi. Jadi kita nggak memberikan pendampingan seperti itu. Begitu, Ibu. Berarti nanti benar-benar ngurus sendiri ya si anak itu ketika dia mau masuk. Kecuali visa ya, visa mungkin masih bisa kita bantu seperti itu. Visa biasanya kita bantu, tapi selain itu kita tidak. Iya, nggak apa-apa. Itu tadi kalau sosiologi sama psikologi di Hannover ada tidak Mbak jurusan itu? Kalau psikologi setahu saya tidak kalau psikologi ya. Mungkin Ibu bisa langsung cek di websitenya sih Ibu, kalau memang Ibu mau. Cek aja di Leibniz University Hannover. Itu dia ada list jurusan-jurusannya seperti itu. Iya, makasih Mbak. Iya. Baik, mungkin masih ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Oke. Nah, ini ada pertanyaan, untuk ujian masuk di School Mainz itu syaratnya apakah sama seperti masuk ke Hannover? Iya, sama. Persyaratannya kurang lebih sama, yaitu ijazah sekolah, rapot kelas 12, semester ganjil dan genapnya, sama memiliki kemampuan berbahasa Jerman minimal di level B1. Seperti itu. Jadi persyaratannya sama. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Saya masih menunggu membuka kesempatan nih bagi Bapak Ibu yang mau langsung bertanya, boleh. Ada pertanyaan masuk. Kira-kira teknik elektro bagus di Jerman, universitas mana ya? Teknik elektro. Oke. Sebenarnya tadi sebelumnya sudah saya singgung sedikit ya, kalau namanya jurusan teknik itu di Jerman sebenarnya di mana-mana itu bagus gitu. Jadi mau di universitas mana di Jerman itu semuanya bagus gitu. Kenapa? Karena memang sebagian besar universitas di Jerman itu kan negeri ya. Artinya bahwa kualitas dari tiap universitas itu dikontrol oleh pemerintah gitu. Jadi makanya mereka mempunyai standar dan kualitas yang kurang lebih sama begitu. Jadi tidak ada yang terlalu jomplang, ada universitas yang bagus banget, ada universitas yang kurang, biasa aja begitu. Tidak. Jadi mereka mempunyai kualifikasi yang kurang lebih sama. Oke,
Bila mana siswa student collect tidak lulus saat tes mains, apakah otomatis lanjut di Stutkol Hannover? Ya, jadi biasanya sih begini, yang sekarang ini sistemnya kalau misalnya selama 6 bulan ini anak-anak ini belajar bersama dengan teman-temannya yang mengambil afiliasi Hannover begitu. Terus nanti di bulan Desember maupun nanti di Juni atau Juli mereka mencoba untuk ikut student collect mains. Nah, jika kondisinya seperti itu, jadi selama 6 bulan dia belajar dulu bersama dengan teman-temannya yang diafiliasi Hannover, terus nanti Desember atau Juni-Juli dia ingin mencoba untuk ujian afiliasi student collect mains dan ternyata tidak lulus, dia bisa lanjut gitu karena dia sudah masuk ke student collect Indonesia, jadi bisa lanjut. Oke. Untuk yang program semester 1 di Indonesia dan semester 2 di mains, apakah bisa jika ingin diikuti kelas winter semester? Bisa. Di winter semester maupun summer semester itu bisa. Begitu. Ini sama ya. Ada pertanyaan lagi, bila tidak lulus ujian sekolah, pertama bagaimana? Jawabannya sama ya, kayak yang tadi. Jadi biasanya sih anak-anak yang tertarik untuk afiliasi mains itu awalnya bergabung dulu dengan yang Hannover, jadi belajar bersama. Ya setelah itu nanti di Juni atau Desember dia ikut ujian. Oke. Baik, ini masih ada pertanyaan. Kalau Jerman itu, apakah ada peringkat Stutkol ketika nantinya akan melanjutkan studi di universitas seperti yang sekolah di Jerman lebih diutamakan? Nggak ada sih, nggak ada peringkat student collect. Jadi walaupun student collect-nya di Indonesia bukan berarti kita nggak kalah gitu ya dibandingkan dengan teman-teman yang student collect-nya di Jerman seperti itu. Jadi nggak sama aja mau student di Indonesia maupun student collect-nya di Jerman sama, nggak ada yang lebih diutamakan karena yang paling dilihat itu adalah nilai seperti itu. Oke. Apakah masih ada pertanyaan? Oh ya, ini banyak yang nanya. Oke. Saya dengar, dari Ari nih, kalau IB, nah ini banyak sih yang nanyakan, kalau international IB itu tidak perlu student collect, benarkah seperti itu? Jadi, pertama, tidak semua universitas itu di Jerman menerima ijazah IB, begitu. Jadi, perlu dikonfirmasi ya ke universitas yang bersangkutan, apakah oke hanya dengan ijazah IB, seperti itu. Jadi, tidak semua ya. Tidak semua universitas itu menerima ijazah IB. Kalau tidak, ya berarti alternatifnya memang harus student collect terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, terus ada pertanyaan lagi, apakah siswa yang kursus saat ini bisa dijamin masuk Stutkol? Kursus apa ini? Kursus apa? Kalau maksudnya kursus kelas persiapan ujian masuk itu nggak ada yang menjamin sih, tapi memang kalau ikut kursus kelas persiapan persiapan ujian masuk itu memang sedikit banyak membantu ya, karena kan anak-anak itu akan dilatih untuk ya kurang lebih tahu model-model soalnya seperti apa ketika menempuh ujian masuk seperti itu. Terus jadi sudah nggak kaget, jadi ya mungkin chance-nya jadi lebih besar itu aja, tapi tidak ada, maksudnya kita tidak menjamin gitu. Seperti itu. Halo. Oh, iya, silakan. Maaf, kalau untuk yang ke mains itu ujiannya nanti di Indonesia atau di Jerman? Di Untuk Indonesia. semester Di Indonesia. Ya, makasih. Oh, jadi ke mainnya tuh diterima gitu ya, yang semester 2-nya gitu. Betul, jadi dengan kondisi sudah diterima. Oke. Baik, ini masih ada lagi. Kalau ingin mendapatkan detail biaya, diajukan langsung ke, iya boleh, boleh bisa kontak ke marketernya, bisa kontak ke
pihak bagian marketingnya kalau mau tahu soal detail biaya. Boleh. Oke, apakah masih ada pertanyaan, Bapak Ibu? Oke, ada, oke, dari Ari. Apakah di Student Collect di BSD ada program kelas bahasa Jerman untuk anak SMA? Ada. Oke, ya. Jadi kita ada program kursus bahasa Jerman. Kebetulan kita lagi akan membuka program kelas kursus bahasa Jerman gratis untuk siswa-siswi SMA yang sekarang lagi kelas 10, 11, ataupun yang kelas 12. Kursusnya gratis, level A1, level dasar. Itu biasanya berlangsung selama di hari Sabtu. Langsung di hari Sabtu, ada 12 kali pertemuan di hari Sabtu. Gitu. Biasanya sih dari jam 10 kurang lebih. Seperti itu. Jadi ada, apakah ada program kelas bahasa Jerman? Ada, bahkan ada program kelas gratis level A1, jadi level dasar. Buat yang mau daftar bisa daftar melalui website kami. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Oke. Berapa jam lesnya? Kurang jelas tadi waktu Ya. ngejawab ini, Mbak. Yang Ya. biaya 300 sampai 400 euro untuk kontribusi itu untuk apa aja selain untuk transfer? Apakah untuk kesehatan dan sebagainya? Kalau kesehatan nggak termasuk, Ibu. Kalau kesehatan tidak termasuk karena itu asuransi ya jatuhnya gitu. Ada asuransi kesehatan. Jadi benar-benar per semester itu 300 sampai 400 euro. Nanti dengan membayarkan itu dia kan selalu dapat kartu pelajar ya, kartu mahasiswa yang diperbaharui setiap semesternya seperti itu. Jadi hanya untuk transport aja, Mbak, itu? Iya, transport, terus nanti mungkin dia kalau misalnya nonton ke bioskop dapat potongan seperti itu. Terus nanti perpus ya, buku-buku kayak seperti itu. Iya. Ke tempat wisata mungkin enggak? Biasanya sih ada beberapa tempat wisata yang menyediakan potongan ya buat student gitu. Ya. Termasuk buat ini enggak, Mbak? Nanti kalau nyari apartemen misalnya itu bisa? Enggak sih, kalau apartemen biasanya nggak menyediakan potongan, tapi biasanya setiap universitas itu menyediakan kayak yang namanya asrama. Jadi setiap universitas itu pasti ada asramanya buat mahasiswa-mahasiswa itu. Asramanya itu tapi dalam konteks seperti kos ya, seperti itu. Oh gitu ya. Ya. Iya, makasih. Ya. Oke. Ini ada lagi berapa jam lesnya? Lesnya itu berlangsung dari jam 10 sampai 12.15 setiap Sabtu. 12 kali pertemuan. Kalau mau segera daftar ya, karena kita kemungkinan nanti di akhir Februari kita mulai kelas baru lagi yang khusus gratis level A1-nya. Jadi kalau mau segera daftar. Seperti itu. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Oh ya, oke. Nah. Iya, halo. Halo. Iya, halo. Saya mau nanya kalau yang tadi kelas gratis itu, apakah ada ikatan tertentu? Maksudnya, apakah nantinya harus ikut student college-nya yang di Indonesia atau gimana ya? Enggak sih, nggak ada ikatan khusus itu nggak ada. Oh, oke. Tidak ada. Ya. Tidak ada.
Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya? Halo? Ya. Mau nanya lagi, Kak, kalau Hmm. anak-anak tuh kalau misalnya kuliah di universitas di Jerman itu apakah rata bahwa persyaratannya harus B1 atau ada yang B1, ada yang B2 gitu? Iya, untuk masuk ke universitas itu harus student collect terlebih dahulu ya, seperti itu. Jadi, nah untuk masuk ke student collect sendiri itu rata-rata dia mensyaratkan kalau nggak B1 B2 seperti itu. Oh, jadi ada universitas yang mintanya B2, ada yang B1 gitu ya? Iya, betul. Oke. Betul. Jadi ada student collect yang mensyaratkannya B2, ada yang B1. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, ini ada pertanyaan untuk level SMP, belum ada kursus yang gratis. Iya, ini sih ada yang sekarang sedang belajar kelas 3 SMP. Seperti itu. Ada sih kita yang kelas 3 SMP, tapi rata-rata mereka anak SMA kelas 1, 2, dan kelas 3. Jadi kelas 10, 11, dan 12. Seperti itu. Tapi kalau mau sih nggak apa-apa. Kalau mau mencoba seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Oke. Oh iya, iya, silakan. Ada batas umur nggak untuk diterima di Universitas Jerman tuh maksimalnya berapa umurnya? Nggak ada batas umur. Tidak ada batas usia. Tidak ada batas usia karena orang Jerman sendiri rata-rata setelah lulus dari sekolah gitu, ada yang tidak langsung kuliah gitu, ada yang gap year dulu. Jadi memang tidak ada batas usia sih gitu. Seperti itu. Baik, masih ada, saya kasih kesempatan 5 menit lagi nih buat Bapak Ibu ya yang masih mau bertanya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya masih masih mau nanti ada pertanyaan atau masih ada yang bingung gitu, bisa kontak kami gitu ya. Ini mungkin saya akan kasih nomornya aja ya di chat mungkin. Atau di Q&A. Sebentar, saya akan tuliskan. Nah, nomornya akan saya tuliskan di chat aja ya Bapak Ibu ya, kalau misalnya mau bertanya, masih ada pertanyaan gitu, ada yang kelupaan, ini nomornya. Oke, baik. Nih, mungkin ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Ini kalau masih ada, silakan nanti kontak ke nomor yang sudah saya tulis di chat. Untuk pendaftaran kita masih buka ya Bapak Ibu sampai 3 Maret 2023. Masih ditunggu untuk yang summer semester paling lambat tanggal 3 Maret 2023. Seperti itu. Jadi masih ada waktu, segera aja sih mendaftar. Pendaftarannya gampang melalui website kami gitu, tinggal di-upload aja dokumen-dokumennya. Seperti itu. Oke, baik. Jika tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin saya tutup ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Terima kasih atas
kehadirannya. Begitu. Sebentar mungkin saya akan launch polling untuk diisi sebentar. Oke, mungkin silahkan diisi sebentar. Oke, baik. Oke, baik. Kalau begitu, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, atas partisipasinya. Nanti mungkin saya akan masukkan juga ke YouTube, gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nonton kembali begitu jika masih ada yang terlewatkan. Baik, kalau begitu terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali Bapak Ibu. Nanti kalau masih ada pertanyaan, silahkan hubungi kami. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih. Langsung mulai, iya, tetap.